to find out. Are you feeling right now? Romeo, save me! Please like, share, and subscribe my video, guys. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang usaha dan energi. Nah, untuk itu perkenalkan, nama saya Fortino Buigia. Nama saya Elvistien. Nama saya Erlandika Hulu. Nama saya Elvi Rubua. Nama saya Panelpistiani Guleng. Nama saya Junior Samala Jenggate. Berikut cuplikannya. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai usaha. Pertama-tama kita perlu mengetahui definisi dari usaha. Usaha merupakan gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat berpindah. Contoh usaha yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adik mendorong meja, mobil yang menarik beban. Nah, kalau misalkan nih kita memberikan gaya pada benda, tetapi benda tersebut tidak berpindah, apakah itu masih disebut dengan usaha? Jawabannya adalah tidak. Nah, dalam usaha ini digunakan rumus W sama dengan F cos theta kali S, yang dimana W adalah usaha yang 1 joule, F adalah gaya yang 1 newton, dan S adalah perpindahan yang 1 meter. Cara pengerjaannya dapat kita lihat melalui contoh berikut. Seseorang menarik kereta kecil dengan gaya 30 newton. Kereta bergerak sejauh 5 meter. Sudut antara arah gerak dan gaya adalah 45 derajat. Berapakah usaha yang dialami oleh kereta kecil? Dan bagaimana cara pengerjaannya? Nah, sebelum kita menjawab, pertama-tama kita perlu mengetahui berapa dari nilai F-nya, nilai sudutnya, juga nilai S. Nilai dari F-nya yaitu 30 newton, cos-nya yaitu 45 derajat, dan S-nya yaitu 5 meter. Ditanya yaitu W. Dan jawab. Maka kita menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu W sama dengan F cos theta kali S. Jadi 30 newton kali cos 45 derajat kali 5. Maka hasilnya 21,21 newton kali 5. Dan hasilnya 106 joule. Maka dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dialami oleh kereta kecil tersebut sebesar 106 joule. Demikian. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan materi kami mengenai definisi dari energi. Definisi dari energi secara fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau sebuah usaha. Ada beberapa macam bentuk dari energi yang kita bahas di sini, ada dua, yaitu definisi dari energi kinetik dan definisi dari energi potensial. Yang pertama kita membahas mengenai definisi dari energi kinetik. Definisi dari energi kinetik adalah energi yang dipunyai benda karena geraknya. Semakin tinggi kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula energi yang dimilikinya. Contohnya, ada sebuah benda atau batu yang dijatuhkan dari atas meja ke arah gelas di bawahnya. Saat itu, gelas itu masih di atas meja, maka energi potensialnya besar. Kemudian, sesaat sebelum batu itu mengenai gelas, energi potensialnya mendekati nol. Tetapi, semakin menuju ke bawah, energi geraknya juga semakin besar. Maka, gelas itu nantinya akan menyebabkan pecah karena geraknya. Kemudian kita membahas mengenai yang kedua, energi potensial. Definisi dari energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya terhadap suatu acuan. Contoh dari energi potensial adalah batu yang diletakkan di pinggir meja mempunyai energi potensial yang berbeda dengan batu yang diletakkan di bawah lantai. Apabila diberi gaya, batu tersebut akan jatuh. Batu yang jatuh itu mempunyai energi, sehingga dapat disimpulkan bahwa energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam sebuah benda karena posisinya terhadap suatu acuan tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami.
Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kami, yaitu energi kinetik. Mungkin dalam pembahasan sebelumnya, teman-teman mengetahui apa itu definisi dari energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialaminya. Kata kinetik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos yang berarti bergerak. Maka dari itu, semua benda yang bergerak memiliki energi kinetik, sehingga energi kinetik disebut juga energi gerak. Contoh energi kinetik yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya orang yang sedang berjalan dan mobil yang melintas di jalan. Energi kinetik memiliki rumus EK sama dengan 1/2 mv². Keterangannya, EK sama dengan energi kinetik dengan satuan joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon. Kita masuk pada contoh soal. Jika sebuah mobil memiliki massa 250 kg, bergerak dengan kecepatan 180 km per jam, berapa besar energi kinetik yang dimiliki oleh mobil tersebut? Kita ketahui M sama dengan 250 kg, V sama dengan 180 km per jam. Kita ubah menjadi meter per sekon. 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 sekon. Jadi 180 dikali 1000 meter per 1 kali 3600 sekon sama dengan 180.000 meter per 3.600 sekon, sama dengan 50 meter per sekon. Kita masuk pada penyelesaiannya. Rumus EK sama dengan 1/2 mv². EK sama dengan 1/2 kali 250 dikali 50 kuadrat. EK sama dengan 1/2 kali 12.500. EK sama dengan 6.250 joule. Jadi, energi kinetik yang dimiliki oleh mobil adalah 6.250 joule. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu energi potensial. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang energi potensial dan juga jenis-jenis energi potensial. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu energi potensial. Yang dimaksud dengan energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena ketinggiannya. Energi potensial juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan tempat ketinggian benda. Semakin tinggi dan semakin besar massa benda, maka energi potensialnya semakin besar. Nah, energi potensial ini bisa disimpulkan bahwa sangat berpengaruh dan sangat dipengaruhi oleh ketinggian dan juga massa benda. Nah, energi potensial ini dapat dirumuskan seperti berikut. EP sama dengan M kali G kali H. Dengan keterangan EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Nah, seperti pada contoh yang ada di samping, ada sebuah benda yang bermassa 0,25 kg dan dengan ketinggian dari permukaan tanah 2 meter dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kita bisa selesaikan EP sama dengan 0,25 kali 10 dan dikali dengan 2, hasilnya adalah 5 joule. Jadi energi potensial pada benda dengan ketinggian 2 meter dan dengan massa 0,25 kg, energi potensialnya itu 5 joule. Selanjutnya kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu jenis-jenis energi potensial. Nah, jenis-jenis energi potensial ada tiga, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial listrik, dan energi potensial pegas atau elastis.
Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang energi potensial gravitasi. Nah, yang dimaksud dengan energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya oleh permukaan bumi. Contoh benda yang memiliki energi potensial seperti air terjun. Nah, air terjun kan dari atas, dari ketinggian sampai ke bawah. Jadi, energi potensial yang dimiliki oleh air terjun tersebut yaitu dari ketinggian hingga sampai titik acuannya di permukaan bumi. Dan ada contoh juga seperti di samping, yaitu jatuhnya buah dari atas sampai ke permukaan bumi. Jadi itu adalah contoh benda yang memiliki energi potensial. Nah, rumus energi potensial gravitasi ini yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Jadi EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa benda, G yaitu percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian suatu benda. Nah, kita akan masuk pada jenis energi potensial yang kedua, yaitu energi potensial listrik. Nah, yang dimaksud dengan energi potensial listrik adalah energi yang diukur atau yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Energi ini dapat terjadi jika sebuah partikel bermuatan bergerak dalam suatu medan listrik. Saat itulah medan listrik akan mengarahkan gaya lalu melakukan kerja terhadap partikel tersebut. Inilah yang disebut dengan energi potensial listrik. Berikut adalah rumus energi potensial listrik, yaitu EP sama dengan K kali Q per R, dengan keterangan EP sama dengan energi potensial listrik, K sama dengan konstanta Coulomb, Q dengan Q besar muatan sumber, Q kecil muatan uji, dan R adalah jarak antara muatan sumber dan muatan uji. Sekarang kita akan masuk pada jenis energi potensial yang ketiga, yaitu energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas juga sering disebut dengan energi potensial elastis karena dia memang ada pada benda-benda elastis. Sederhananya, energi potensial pegas ini dihasilkan atas regangan ataupun tegangan dari suatu benda yang memiliki sifat elastis. Adapun juga sifat atau rumus dari energi potensial pegas ini yaitu EP sama dengan 1/2 kali F kali delta X, dan kedua juga EP sama dengan 1/2 kali K kali delta X kuadrat, dengan keterangan EP sama dengan energi potensial pegas, F sama dengan gaya pegas, delta X sama dengan pertambahan panjang pegas, dan K sama dengan konstanta pegas. Demikian. Nah teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu energi mekanik total. Energi mekanik secara sederhana dapat kita artikan yaitu jumlah dari energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda ketika melakukan usaha. Hal ini berarti energi mekanik adalah energi suatu benda yang disebabkan oleh gerakan, posisi, atau kedua-duanya. Oke, kita masuk pada rumus energi mekanik. Rumus energi mekanik yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik yang satuannya sama dengan Joule. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Sebuah bola dengan massa 0,8 kg didorong oleh banu dari permukaan meja yang tingginya 2 meter dari tanah. Berapakah besar energi mekanik pada bola saat ketinggian 1 meter bila kecepatan bola lepas dari sisi meja adalah 10 meter per sekon? Oke, kita masuk pada penyelesaian. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi mekanik sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2 ditambah M kali G kali H. Energi mekanik sama dengan 1/2 kali 0,8 kali 100 ditambah 0,8 kali 9,8 kali 2 kurat 1
energi mekanik sama dengan 40 ditambah 7,84. Energi mekanik sama dengan 47,84 Joule. Jadi, besar energi mekanik pada bola saat ketinggian 1 meter adalah 47,84 Joule. Sekian. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang materi kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik total bernilai konstan sepanjang lintasan awal dan akhir. Rumus kekekalan energi mekanik yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. MGH awal ditambah 1/2 mv kuadrat awal sama dengan MGH akhir ditambah 1/2 mv kuadrat akhir. Keterangannya yaitu M sama dengan massa, G sama dengan gravitasi, H sama dengan ketinggian, P sama dengan kecepatan. Langsung saja masuk pada contoh soal. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah? Bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, langsung saja masuk pada cara penyelesaian. H1 sama dengan 6 meter, H2 sama dengan 1 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. MGH awal ditambah 1/2 mv kuadrat awal sama dengan MGH akhir ditambah 1/2 mv kuadrat akhir. Karena massa bendanya sama, maka M tersebut dicoret keempat. 10 dikali 6 tambah 1/2 0 kuadrat sama dengan 10 dikali 1 tambah 1/2 V kuadrat akhir. 60 ditambah 0 sama dengan 10 ditambah 1/2 V kuadrat akhir. 60 dikurang 10 sama dengan 1/2 V kuadrat akhir. V kuadrat akhir sama dengan 50 dikali 2. V kuadrat akhir sama dengan 100. V kuadrat akhir sama dengan 100 akar 2. V kuadrat akhir sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Oke, sekarang kita masuk pada hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perubahan energi yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu lampu menyala atau televisi. 2. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu setrika dan solder. Yang ketiga, energi mekanik menjadi energi listrik. Contohnya yaitu generator. Yang keempat, energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu baterai menjadi lampu senter dan handphone. Yang kelima, energi gerak menjadi energi bumi. Contohnya yaitu tepuk tangan atau bermain gitar. Yang keenam, energi kimia menjadi energi panas. Contohnya yaitu kompor gas. Yang ketujuh, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya yaitu kincir angin. Yang kedelapan, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya yaitu baterai. Yang kesembilan, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya yaitu panel surya. Yang ke-10, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya yaitu menggosok kedua telapak tangan atau menggunakan sepeda motor dalam jangka waktu yang lama. Sekian dari penjelasan saya. Halo teman-teman, Terima kasih telah menonton video kami. jangan lupa like, comment, share, kasih bermanfaat. See you next time. Bye.
Saving soul.